dan jangan lupa guys, subscribe. Apa? Sisi. Oke guys, kembali dengan channel aku. Seperti like, jangan lupa di subscribe ya guys. Kami ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan. Antri guys, antri menjalankan sholat Idul Adha. Disinilah tempatnya. Ila sayang. Oke lah, engko mama kayaknya dapat. Hah? Kayaknya sore. Masa toh? Oh. Pagi tuh kan enggak ada. Aku nggak tahu loh kalau di sini ada martabak. Ya kamu kan baru tahu sekarang. Dolanmu ada munggah ora tau rene toh? Bapak Imam kita. Martabak. Kan harus pakai masker. Masa sih oke? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر
ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمات وأحيا. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat muslim. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi COVID-19 yang mewabah di berbagai penjuru dunia, jamaah haji dari berbagai negara, khususnya dari Indonesia, pada tahun ini tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa dari tertular virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima ini. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan melaksanakan ibadah haji. Dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan aturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ONH, namun pada giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-46, "Wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menjadi ukuran mabrur atau tidak haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan kembali pulang ke kampung halaman. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan melempar jumroh. Ini memberikan hikmah kepada calon haji yang tertunda keberangkatannya.
untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat haji. Insya Allah, kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemakburan haji kelak. Hikmah kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Faida azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad,